Hari ini boleh mau bermain sama anak-anak mau nggak? Siapa yang bisa menggambar lucu? Siapa yang bisa menuliskan sesuatu? Hari ini sebelum belajar kita buat kesepakatan dulu. Bisa nggak kesepakatan nih omongnya? Kesepakatan itu apa itu? Bener. Mbak seperti Bapak dia peraturan Bu, peraturan. Ya, peraturan. Anak-anak hari ini pengen belajar seperti apa sama Bu Bebe? Aku pengen belajar karo nyanyi. Aku pengen kelasnya resik. Bu, aku pengen belajar karo nari. Bisa. Sambil senyum belajar yang rajin kelasnya. Oke, bisa nggak nanti dituliskan di sini? Sing ora iso golek digambar. Iki kok tak tekoki gambare kok. Oke? Terus nanti ditempel di sini yang sudah langsung ke sini ditempelkan, tidak usah nunggu tengahnya. Siap? Oke, nanti dibacakan sama Bu PC. Enggak usah digeser, begini saja. Nah, ambil pensilmu. Ayo saya tuliskan apa yang kau mau. Kurang satu. Oke, segera dituliskan. Tuliskan dulu. Pengen belajar seperti apa hari ini? Boleh. Gambar sampah. Berarti nanti Mas Reza buang sampahnya di tempat silakan Mbak. Boleh, nanti ditanya sama Bu Pepe. Punya pensilnya segera digambar atau ditulis. Boleh. Orang terus nyapa. Ayo Mbak Ita, segera ditulis. Tulis bes. Hari ini pengen belajar apa Mas? Belajar apa? Orang-orangnya apa? Senyum. Bersih. Mono berarti kelasnya nanti bersih. Setelah makan atau ada sampah dibuang di tempat. Belajar apa? Berwajib boleh, bersih boleh. Semangat. Bapak dia sudah bisa nulis koyoannya. Misalnya aku pengen buka. Boleh. Yang punya spidol boleh pakai spidol biar kelihatan. Aku punya ya. Yang sudah selesai langsung bisa ditempelkan di sebelah sana. Sudah ditaruh di sini ditempel. Di depan, taruh di depan. Taruh di sini. Ini di orangnya kenapa ini? Ini dicat. Ini ada apa lemnya bisa dibuka begini. Terus sudah.
Sudah? Aulia bisa ditaruh di sana. Gambar orang senyum boleh, berarti nanti belajarnya sambil ceria. Bawa tempat sampah juga boleh. Ke depan. Tarik ke depan. Sudah? Ditambah sini. Tinggal berapa? Gambar anak tersenyum, berarti hari ini kelas kita senyum, belajarnya sambil ceria, belajar sambil ceria. Di sini berarti sambil tersenyum, gambarnya ceria. Nah, belajarnya sambil ceria. Oke, yang kedua ada gambar. Ini coba ada dua anak sedang ada, terus ada tanda love-nya. Berarti apa? Berteman. Nomor 1 ceria. Ceria. Ya, nomor 2 berteman. Oke, ada gambar. Ini juga senyum, berarti sama ceria. Oh, ada satu, Cak. Ada tulisan belajar rajin. Belajar rajin, berarti di sini belajarnya sambil rajin. Belajar. Ada apa lagi? Rajin. Oh, sama sayang. Ada ini 3 anak, berarti bersahabat. Ada anak sambil berjoget. Berarti ini tandanya apa? Semangat. Oke. Iya, kan senang. Oke, berarti coba kalau ceria, berarti belajar hari ini ada yang nangis? Enggak. Oke, berarti semua ceria. Terus berteman. Ada yang bertengkar? Enggak. Semuanya bersahabat, berteman, belajar rajin. Apakah ini ada yang mau? Aku gak mau belajar. Enggak sih. Semangat. Hari ini belajarnya semangat. Apakah ada yang sambil? Enggak. Oke. Hari ini belajarnya hebat. Ceria, berteman, belajar rajin. Oke? Oke? Mana oke-nya? Oke. Oke. Ulangi. 1, 2, 3. Nanti ini sama Bu Pipit di print, ditempel di kelas. Belajar hari ini berarti seperti ini kesepakatan. Oke, siap ya? Iya, terima kasih. Nanti di print, ditunggu lagi. Print itu apa? Udah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat serta taufik hidayahnya yang telah diberikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa mengikuti acara sosialisasi budaya positif di TK Dharma Wanita Jagalan 1 ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di dunia wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Jagalan 1 mengucapkan selamat dan bangga kepada guru saya yang telah terjaring mengikuti program kegiatan CGP ini. Saya sangat bangga kepada guru saya karena dengan kegiatan CGP ini guru tersebut bisa memberikan inovasi atau aspirasi kepada guru-guru yang lain untuk lebih berinovasi dan lebih kreatif lagi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah ini. Yang selanjutnya saya ucapkan semangat kepada guru tersebut agar terus bisa melaksanakan kegiatan program CGP ini sampai dengan selesai dan tuntas dan menghasilkan hasil yang terbaik, supaya kedepannya guru tersebut bisa menjadi panutan untuk guru-guru yang lain demi baiknya lembaga ini. Sekian yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru saya Ibu Bibit Juhar Nurni, silahkan menyampaikan sosialisasinya yang akan disampaikan pada hari ini. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Bu atas sambutannya, semoga semangatnya menginspirasi kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pagi apa siang Bu ini Bu? Ya, pagi sampai siang ya, kita bisa bersama-sama berkumpul dalam sosialisasi budaya positif di TK Dharma Wanita Jagalan 1 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan guru semua yang telah menyempatkan hadir dalam acara sosialisasi budaya positif ini. Karena apa? Sebenarnya ini tugas dari calon guru penggerak Ibu, tapi tidak apa-apa. Katanya kalau kita ingin mengajar harus berani belajar. Mantap ya Ibu ya? Iya. Kita mulai saja akan sosialisasi budaya positif yang di sini kita lanjutkan ya. Budaya positif. Budaya positif. Kalau sudah bicara tentang positif, berarti yang ada di benak kita apa Ibu? Hal-hal yang baik. Betul, hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Apa hal-hal yang baik yang harus kita tularkan kepada anak didik kita? Karena apa? Di dalam lembaga atau di dalam pembelajaran, hal-hal yang baik memang harus ditularkan kepada anak kita. Karena apa? Pembelajaran yang utama di fondasi. Karena kita fasenya fase fondasi. Jadi penanaman karakter atau perilaku yang baik itu harus ditanamkan sejak dini. Tapi sebelumnya pasti sudah kenal ya siapa saya.
Jadi ini tak kenal maka tak sayang. Saya Bibi Juwari Muruni dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Di sini saya menuntaskan modul 1 yang mana ada 4 modul, yaitu 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Di sini kami ditugaskan untuk mensosialisasikan apa itu budaya positif yang harus dikembangkan di lembaga masing-masing. Selanjutnya, nah, sebelum bicara dengan budaya positif, kita belajar dulu apa itu pendidikan. Karena pendidikan yang utama adalah pendidikan karakter. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara adalah maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Di sini murid adalah hal utama atau hal pokok yang kita wajib kita utamakan, karena mengutamakan berhamba pada anak. Berhamba pada anak ini berarti kita memberikan dorongan kepada anak, bukan berarti kita harus menurut, tetapi kita menuntun mereka menuju kebaikan agar mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Kita jangan lupakan juga semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sumitulodo Ing Madya Mangun Karso Tuturi Handayani. Di sini yang artinya Engarso Sumitulodo, di depan kita memberikan suatu tauladan. Karena sebagai guru TK kita sepatutnya memang harus memberikan teladan, karena di TK anak-anak itu biasanya belajar dari apa yang dia lihat, hal konkret, hal nyata, bukan animasi atau bukan yang lainnya. Apa yang dia lihat, yang dia contoh, itu yang pertama adalah guru. Ing Madya Mangun Karso, di tengah kita memberikan semangat. Jangan lupa anak-anak yang kita berikan semangat itu pasti merasakan sesuatu yang beda di hatinya. Karena kalau dia diberikan suatu semangat, dia akan lebih percaya diri akan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan. Dan itu Tuturi Handayani. Di belakang kita memberikan dorongan di mana di sini kita memberikan dorongan yang baik, dorongan yang positif, agar anak itu menjadi seorang yang punya karakter yang baik. Nah, selanjutnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dimaksud di sini kodrat alam, menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam. Anak mempunyai karakter tersendiri. Satu anak dengan anak lainnya pastinya memiliki karakter yang berbeda, karakter yang unik, yang mana kita sebagai guru dituntut untuk bisa atau untuk mampu menghadapi anak-anak yang punya keunikan dalam karakter tersebut. Karena apa? Mungkin lingkungan di rumah, lingkungan berbeda dengan lingkungan di sekolahan. Ada yang lingkungan di rumahnya itu baik, pasti berdampak positif juga pada sisi karakter anak tersebut. Tapi ada juga yang lingkungannya itu memang lingkungan yang kurang baik, jadi akan berdampak juga pada psikologis anak tersebut. Jadi sebagai guru yang baik, kita juga harus memperhatikan kodrat alam pada anak tersebut dan kodrat zaman. Nah, di sini ibu-ibu, kita kadang itu kalah dengan anak, di mana anak itu akan lebih aktif lagi menggunakan IT karena ini era digitalisasi. Nah, karena ini kadang kita itu gini, ya Allah, kok kita kalah sama murid kita? Nah, ayo kita pacu, kita niatkan di hati kita untuk belajar agar kita tidak ketinggalan dengan anak-anak tersebut. Kita juga belajar IT, kita asah ilmu kita, kita bisa mengikuti workshop, mengikuti diklat atau apapun itu, ilmu yang dari teman, ilmu yang dari lembaga lain ataupun yang manapun, kita ambil hikmahnya, kita ambil yang terbaik. Nanti apa yang kita bisa tularkan kepada anak,
bisa kita tularkan yang pastinya akan berdampak hal yang positif. Nah, di sini kita ternyata itu sebenarnya ada nilai dan peran guru yang harus dipunyai setiap guru. Karena apa? Sebagai guru tidak hanya setelah belajar selesai pulang. Tidak, ternyata peran guru itu ada bermacam-macam, ada 5. Di antaranya yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Di sini rekan-rekan guru pastinya sudah menjadi seorang pemimpin pembelajaran di dalam kelasnya masing-masing. Karena memang kita jumlah gurunya terbatas ya ibu-ibu ya. Dari itu menjadi pemimpin pembelajaran sudah dimiliki pada ibu-ibu guru semua. Terus yang kedua yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Nah, di sini kita kemarin sudah kita melaksanakan kolaborasi. Kolaborasi di sini berarti kita bisa mengkolaborasikan antara guru. Di sini kan ada beberapa kelas. Guru KB, kelas A, kelas B. Kelas B itu juga ada 2 kelas. Kita bisa mengkolaborasikan guru A dengan B. Kita melakukan suatu inovasi pembelajaran yang baru. Kita buat pembelajaran itu semenarik mungkin. Karena anak-anak kalau melihat sesuatu yang menarik pastinya akan senang. Betul, akan senang. Misalnya kita membuat pembelajaran di luar kelas bareng-bareng, atau proyek sesuatu, menanam atau bermain di lapangan karena kita dekat lapangan ya ibu ya. Kita dorong, kita buat kolaborasi permainan di lapangan juga bisa. Terus menjadi coach bagi guru lain. Bukan berarti ya kalau menjadi coach itu lebih pintar, bukan. Tapi punya kemauan atau semangat untuk menularkan ilmu. Karena apa? Kalau kita punya ilmu, kita pendam, itu tidak berguna ibu. Monggo, walaupun ilmu itu sedikit, walaupun ilmu itu hanya 1 kalimat atau ilmu itu sedikit, kita tularkan kepada teman kita. Selanjutnya yaitu student agency. Kita buat anak didik kita lebih percaya diri lagi, menjadi seorang pemimpin. Jadi di dalam student agency ini kita bangun kepercayaan dirinya, kepercayaan diri anak-anak tersebut agar mereka muncul bakat atau minatnya, agar kita juga tahu kita bisa mengkelompokkan anak tersebut. Pembelajaran yang harusnya bagaimana, dengan inovasi yang bagaimana juga. Terus selanjutnya yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Memang tugas kita peran kita sebagai guru memang sangat banyak, tapi tidak apa. Walaupun itu kita menggerakkan komunitas praksisnya hanya 1, 2 orang, 3 orang tidak apa-apa. Tapi yang terpenting kita sudah berani berbuat. Selanjutnya nilai-nilai guru. Yang pertama yaitu berpihak pada murid. Memang yang utama di dalam pembelajaran adalah murid. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan berdampak pada murid. Pembelajaran yang baik itu pasti akan menghasilkan murid yang baik juga. Tetapi belum tentu juga. Karena apa? Karena tanpa adanya inovasi, anak itu akan merasa bosan. Nah, itu nanti ada di berikutnya. Ada yang mandiri. Sebagai guru kita juga tidak kalau dibilang berada di zona nyaman. Ya besar aku jadi guru pulang ya pulang. Tidak. Tapi ayo jadi guru kita bangkitkan niat kita agar kita selalu belajar. Yang ketiga kolaboratif. Tadi sudah disampaikan bahwa kolaboratif bisa dengan rekan guru kita, kepala sekolah. Boleh kok kepala sekolah? Ya Bu ya, nanti kita bolehlah kita keluar, kita buat acara bersama-sama, dihadiri kepala sekolah, dihadiri orang tua wali murid, atau juga bisa dari alumni dari TK dan Mawaritan Jamaah 1 yang selama ini memang belum ya, bisa nanti kita gerakkan alumni tersebut ke sini memberikan seminar ataupun mereka yang sudah menjadi orang yang hebat kita undang ke sini. Terus reflektif di sini sebenarnya sudah kita lakukan. Setelah pembelajaran tidak langsung pulang, tapi melakukan suatu
introspeksi diri atau penilaian diri. Apa yang kita lakukan dalam pembelajaran hari ini, apakah sudah baik? Apakah ada kekurangan? Apakah ada kelebihan? Atau apakah ada yang harus kita istilahnya kalau level 1 berarti kita harus naikkan level 2. Karena apa? Kita harus punya itu supaya nanti kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Tidak menjadi guru yang ya seperti itu aja. Karena wali murid menilai guru yang baik itu pasti wali murid juga bisa menilai, oh guru ini apik, oh guru ini inovatif sekali. Nah seperti itu. Nah di yang terakhir yaitu inovatif di sini ya kita belajar hal yang baru. Boleh dari YouTube, boleh dari rekan guru yang lain. Kita berinovasi membuat pembelajaran yang menarik mungkin agar anak merasa senang kembali ke sekolah tanpa ada rasa tekanan dari orang tua. Karena apa? Tekanan dari orang tua itu mempengaruhi nantinya kita anak itu di sekolah nantinya akan seperti apa. Nah, selanjutnya di sini adalah visi guru. Kita sebagai guru tidak harus hanya mengajar, tapi kita juga melihat dari visi apa visi kita. Visi itu apa sih? Visi itu sebuah impian kita terhadap murid-murid kita. Murid kita itu mau dibawa bagaimana? Apa impian kita agar murid-murid itu nanti ke depannya jadi seperti apa? Di dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud atas kerjasama dengan semua warga sekolah. Di sini berarti antara kepala sekolah, guru, wali murid, ya lingkungan sekitar juga mempengaruhi. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah konkret yang nyata dengan menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan-tahapan bagja. Ternyata merumuskan sebuah visi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan yang pertama buat pertanyaan utama. Di sini kita membuat pertanyaan anak kita nanti ke depannya mau dijadikan seperti apa? Apa lembaga mana yang akan kita atau sumber belajar apa yang mau kita gali, boleh dari YouTube atau dari lembaga yang sudah, misalnya kalau kita di TK ada sekolah penggerak, boleh loh kita cari ilmu di sana. Semoga mereka mau mengeluarkan ibu-ibu ya. Ya. Yang kedua ambil pelajaran dari lembaga-lembaga tersebut. Apa yang baik kita buat atau apa yang baik kita ikuti atau kita tiru. Yang ketiga dari mimpi. Berarti dari mimpi kita yang seperti itu nanti harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita dijabarkan rencana yang ini. Jabarkan rencana ke depannya mau seperti apa? Misalnya kita buat suatu sosialisasi bisa, parenting bisa, karena mau mensosialisasi visi dari lembaga kita. Dan lembaga ini pastinya visinya itu akan yang membuat anak menjadi lebih baik. Lalu atur eksekusi. Di sini atur eksekusi ini berarti apa nanti yang akan kita laksanakan? Refleksi juga perlu dilaksanakan. Nah, terus dilanjutkan. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut akan muncul kebiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Proses budaya positif juga akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kalau anak itu merasa aman, nyaman, pasti mereka akan lebih leluasa mengungkapkan apa yang mereka mau. Bakat potensinya pasti akan keluar di sini. Dilanjutkan yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Kalau disiplin berarti dalam benak rekan-rekan semua apa itu disiplin? Tertib, betul. Apalagi? Atur, ada aturan. Nah, kita
nanti kita mengulas tentang aturan. Ya, disiplin positif, yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Memang kalau disiplin ini mengajak anak untuk lebih tertib, taat pada aturan. Tujuan di sini dari disiplin ini ya benar menanamkan motivasi yang ada pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pasti nilai-nilai yang di sini yaitu nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai kebajikan. Nanti diulas di slide berikutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini budaya positif ini memang mengenalkan bahwa aturan itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena aturan itu apa ya? Dia akan memunculkan motivasi ekstrinsiknya bukan dari dalam dirinya. Mereka patuh itu karena sesuatu dorongan dari luar atau tekanan, misalnya aturan. Berarti anak itu tidak, misalnya aku nggak masuk tuh, aku pun nggak masuk, aku dihukum karena dia ketakutan, dia cemas. Kalau dia tidak mematuhi aturan itu berarti nanti akan mendapat hukuman. Nah, kita nanti akan belajar tentang apa itu hukuman, aturan, konsekuensi atau restitusi. Hal apa yang harus kita laksanakan? Kita dibahas nanti di slide berikutnya. Terus selanjutnya yaitu di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan berarti hal-hal yang baik. Dan di sini nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan fondasi kita berperilaku. Contohnya apa ibu-ibu? Kalau di TK itu biasanya nilai-nilai kebajikannya seperti apa? Mandiri, apa lagi? Santun, terus mau berbagi, berbudi pekerti luhur. Nah, nilai-nilai kebajikan itu. Tapi kalau kita sekarang kan karena kurikulum merdeka kita mendorong anak untuk dapat melaksanakan anak itu menjadi seorang yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kolaboratif, dan inovatif. Nah, gitu. Dia bosan mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini kita mendorong anak biar anak itu dapat melaksanakan apa yang mereka lakukan itu berdasarkan dari dalam diri, bukan dari faktor ekstrinsik, bukan dari faktor dari luar, hukuman, aturan. Buat mereka mempunyai kesepakatan. Nah, di sini nanti kita bisa lihat di keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kemarin saya minta tolong sama rekan guru membuat keyakinan kelas di dalam kelas saya sendiri. Kita coba buat kesepakatan bahwa apa yang mereka mau atau apa yang mereka ada di benak mereka, bahwa hari ini aku belajar seperti apa. Kalau untuk PAUD yang simpel-simpel saja, misalnya dengan apa ya, dengan gambar-gambar senyum. Oh, berarti kenapa kok senyum? Kenapa kamu gambarnya senyum? Bu, aku pengen belajarnya kalau senang. Boleh, kita buat yang sederhana mungkin. Jangan buat yang susah karena kita masih di PAUD. Keyakinan kelas di sini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Tapi profil pelajar Pancasila apa saja, Bu? Gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, inovatif, dan kolaboratif. Ya. Kita coba di sini ada video. Kita lihat bersama-sama.
lihat ini adalah modul hukuman konsekuensi atau restitusi. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Hah? Uang siapa ini? Bu Guru, saya ada uang. Apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ingat kembali cerita Julio tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang mengetahuinya. Tidak ada juga penghargaan yang didapatkannya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas TKB berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut David Gordon pada bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkandung dalam satu keyakinan. Jika suatu saat ada murid kelas TKB yang makan di kelas dan berceceran, bisa saja guru harus menambah lagi peraturan baru, yaitu tidak makan di dalam kelas. Sedangkan jika memakai keyakinan kelas, guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya yang nantinya berujung ke restitusi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Lalu, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Ada beberapa hal perlu diperhatikan terkait keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut langkah praktis yang Ibu dan Bapak Guru bisa terapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka bisa diajak guru untuk mengusulkan peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar sehingga semua bisa melihat hasil. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang mengusulkan peraturan tidak memotong pembicaraan teman,
maka diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, menghargai yang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Apa nilai atau inti dari peraturan nomor 1, 6, dan 7? Bimbing murid sampai terumuskan menjadi satu keyakinan. Ketiga peraturan ini dapat disahkan menjadi satu keyakinan, yaitu hormat atau menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Peraturan nomor 2 dan 3 dapat disahkan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan tekun. Peraturan nomor 4, 5, dan 8 dapat disahkan menjadi satu keyakinan, yaitu semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disahkan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Dan yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Pastikan semua warga kelas memahami makna dari keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Bagi murid-murid PAUD dan SD, guru dapat merumuskan pernyataan keyakinan dengan lebih sederhana. Kemudian, tempelkan gambar yang merepresentasikan setiap keyakinan. Misalnya, keyakinan hormat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Keyakinan bekerja dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik. Keyakinan diterima dan dimiliki dapat disederhanakan menjadi setiap anggota kelas perlu saling membantu. Yang keenam, tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang ketujuh, pajang. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Bagaimana agar murid dapat mendalami makna keyakinan kelas? Tentu kita berharap semua murid dapat memahami makna dari pernyataan yang dituliskan dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, manfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk kegiatan pendalaman yang bertujuan menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Pekan pendalaman keyakinan dapat diisi dengan kegiatan berikut. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, kita mengajak murid untuk berdiskusi mengenai perilaku dari setiap keyakinan tersebut. Akan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Hasil diskusinya dituangkan pada tabel T seperti berikut. Orang yang memiliki keyakinan hormat akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti orang yang berkeyakinan hormat jika berkata kasar, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Kegiatan tampak seperti. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti dari setiap keyakinan dengan model skema Y. Terdapat 3 indikator yang akan didiskusikan, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Orang yang memiliki keyakinan diterima dan dimiliki akan terlihat senang berbagi dan tersenyum, terdengar menawarkan bantuan dan mengajak bermain bersama, berperilaku ramah, dan peduli dengan temannya. Kegiatan tugas saya, tugas kamu. Pada kegiatan ini, murid diajak berdiskusi mengenai tanggung jawab dan hak setiap warga kelas dengan menggunakan model kanvas seperti berikut. Setiap kanvas diisi sesuai dengan tanggung jawab dan haknya.
rekomendasi kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Ibu dan Bapak guru dapat menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan kepada seluruh kelas dan dipasang di dinding kelas untuk menguatkan pemahaman. Untuk PAUD dan SD kelas kecil, guru dapat menyiapkan ulang dalam bentuk gambar. Untuk pembelajaran jarak jauh, kegiatan dapat tetap dilakukan dengan menggunakan alat bantu papan tulis bersama seperti jadwal penggunaannya untuk menuliskan usulan, keyakinan, label atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan Bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki motivasi level 3, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi internal berjangka waktu panjang. Kita melakukan motivasi dari sisi motivasi internal itu akan jangka panjang sekali ya yang sudah kita pelajari di materi. Selamat belajar dan mencoba Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Iya. Sudah siap mengganti peraturan menjadi keyakinan kelas? Sudah. Setelah melihat video tadi, kita jadi lebih tahu apa itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang akan kita buat nantinya. Sambil menunggu, kayaknya sudah ini ya. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Ha ha. Ha. Iya. Ya, apa itu videonya agak lama ya? Kita buat buka lagi yang selanjutnya. Tadi sampai di sini. Coba tadi yang keyakinan kelas kira-kira sudah paham apa belum ya? Sudah paham teman-teman? Sudah ya. Kita coba nanti untuk kedepannya kita buat suatu keyakinan kelas, anak-anak membuat kesepakatan dulu apa yang mereka mau, nanti akhirnya akan menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, dilanjutkan yaitu tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini ternyata setiap permasalahan anak itu ternyata kita bisa menggunakan posisi kontrol guru yang berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu pemberi hukuman. Nah, di sini posisi ini guru bisa memberikan hukuman fisik maupun verbal, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, di sini mungkin kalau saya dulu memang pernah seperti ini ya, kita melakukan posisi pemberi hukuman ini karena setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Di sini bisa dicontohkan dengan kalimat patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, di sini ciri khas pemberi hukuman adalah dengan nada suara tinggi. Terus bahasa tubuh yang kalau anak biasanya kan akan merasa takut karena dengan mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Sebenarnya memang ini tidak boleh dilaksanakan, tapi kadang ada anak yang memang benar-benar melampaui batas ya ibu ya. Kadang kita itu karena ini
masih melakukan apa yang baik. Nah, makanya dari itu kita juga harus mengadakan kolaborasi dengan wali murid juga. Nah, ternyata ada konsekuensi logisnya dari penerapan posisi kontrol pemberi hukuman, yaitu kemungkinan anak akan marah dan mendendam atau bersifat lebih agresif. Nah, bisa jadi malah akan berbuat sesuatu yang lebih buruk karena anak itu merasa aku salah terus diberi hukuman. Nah, itu. Jadi anak akan lebih bersifat agresif. Pernah saya di kelas itu menggunakan posisi kontrol ini. Anak itu akan lebih histeris dengan melempar kursi. Nah, karena anak itu merasa aku dihukum lagi, aku salah lagi. Nah, itu. Kita sebagai guru juga bisa melakukan berbagai macam variasi posisi kontrol ini. Selanjutnya posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini posisi ini guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dari posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini adalah lembut. Nah, bisa dicontohkan yaitu Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti itu? Kamu sudah sekolah, terus kamu di sekolah tidak mau belajar. Orang tua kamu pasti kecewa. Nah, di situ itu membuat rasa bersalah pada anak. Di posisi ini, anak akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Di sini guru punya ciri khas dengan nada suara memelas. Jadi nadanya itu memelas terus merapat. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Duduk di sampingnya dengan berkata-kata walaupun lembut, tapi di sini kalimatnya ini akan membuat anak menjadi bersalah atau membuat penilaian dirinya menjadi merasa bersalah, gagal, benar. Konsekuensi melakukan posisi kontrol ini adalah murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun amarahnya dengan cara negatif, misalnya dengan mencoret-coret tembok, dengan kemarin ada yang meja itu udah dicat di kalau bahasa Jawa dikelontoki. Nah, itu ada. Itu ternyata efek dari pembuat rasa bersalah. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Mungkin rekan-rekan guru banyak melakukan posisi kontrol yang ini sebagai teman. Posisi guru di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Nah, di sini ada hubungan baik antara guru dan murid. Sebagai contohnya kalimatnya kalau misalnya kita pas menggunakan posisi kontrol sebagai teman ini, nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Kamu ini, nah, sambil tertawa. Terus ya sudah, tidak apa, duduk dulu. Ya, duduk sini nanti Bapak bantu sambil senyum-senyum. Ternyata di situ, ternyata itu ciri khas posisi kontrol. Nada suaranya ramah, akrab, dan mengajak bercanda pada anak. Jadi tidak menggurui, tidak menjudge, kamu salah, kamu tuh harus seperti ini, tidak. Tapi dengan nada suara yang ramah, dengan bahasa tubuh merapat pada murid dan senyum jenaka. Posisi teman pada guru bisa berdampak positif, yaitu pastinya kalau anak itu merasa dibantu, pasti hubungan baik antara guru dan murid terjadi. Nah, tapi ternyata ada dampak negatif dari posisi kontrol sebagai teman ini, yaitu murid akan merasa dikecewakan di saat guru sudah tidak lagi membantu murid saat melanggar.
Selain itu akan terjadi ketergantungan murid kepada guru. Nah, di sini kalau anak itu berbuat salah, gurunya tidak membantu, ada rasa kecewa yang mendalam. Iya toh, Bu Titi biasanya loh bantu aku terlambat lo gak diapa-apa nih, kok saat itu juga hukuman. Nah, seperti itu. Nah, di sini murid akan merasa dikecewakan. Jadi ternyata posisi teman ini juga ada efek negatifnya kepada anak. Nah, dilanjutkan ada posisi lagi, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi ini tugasnya guru yaitu memantau atau mengawasi. Pada saat mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalnya, Bu Indah ada di kelompok A. Nah, berarti tugasnya Bu Indah memantau atau mengawasi murid yang ada di kelompok A dengan aturan atau kesepakatan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama antara guru dan anak. Nah, di situ tugasnya Bu Indah yaitu mengawasi, mengontrol. Oh, seperti ini. Nanti kalau mereka berbuat suatu kesalahan, nanti ditegurnya dengan apa? Dengan mungkin kalimatnya seperti ini. Ada contoh-contohnya, yaitu peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi sebagai konsekuensinya apa? Nah, di situ posisi ini ciri khasnya yaitu nada suaranya datar, tidak memelas seperti tadi kita merasa bersalah. Posisi nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, tidak juga menggurui, tapi anak itu merasa bahwa gurunya itu wajib dihormati. Nah, di sini dari penerapan posisi kontrol ini, konsekuensinya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Berarti di sini motivasi instruksinya sudah keluar. Jadi anak sudah mengetahui apa peraturannya, apa keyakinan kelas yang harus saya laksanakan. Berarti nanti kalau aku melakukan seperti ini, aku akan jadi seperti ini. Aku berarti peraturannya seperti ini, aku akan jadi seperti ini. Jadi anak sudah muncul di dalam dirinya bahwa motivasi intrinsnya bahwa melanggar suatu aturan itu ada konsekuensinya. Terus selanjutnya yaitu yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ternyata posisi kontrol manajer itu tidak ada di pabrik aja ya Bu ya. Ternyata di sekolah juga ada posisi kontrol sebagai manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendorong murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti di sini yang membuat anak itu sadar guru atau muridnya? Anaknya, karena anak berpikir secara intelligent. iya, betul sekali. Tepuk tangan buat aku muda. Siap, Bu Kepala Sekolah luar biasa hari ini. Oh, ya seorang manajer berarti itu bisa menggerakkan. Menggerakkan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi anak itu didorong untuk mengetahui apa yang mereka lakukan itu salah. Terus menemukan solusi atas kesalahan tadi. Kemarin saya sudah mempraktekannya pada kelompok A, Mas Rafa. Kemarin kita unggah juga di YouTube Mas Rafa, bahwa Mas Rafa kemarin melakukan kesalahan menyinggol temannya waktu bermain. Nah, di situ ternyata kita ajak ngobrol. Ternyata anak itu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak itu menemukan kok kamu bisa menyinggol kenapa? Aku kuwi mau lari itu gak sengaja nyuwun juga. Aku mau tuh tiba loh masalahnya. Ternyata anak itu bisa bercerita lebih. Terus apa yang dibuat temennya, apa yang harus kamu lakukan? Aku jadi orang minta maaf, ini bapak dia loh, lari. Nah, ternyata di
bermain di luar, apa yang harus kamu lakukan? Hati-hati Bu, ya besok aku nanti akan hati-hati lagi. Di situ kita jadi anak itu biar bisa mengeluarkan apa yang mereka pikirkan. Jadi bukan hanya guru yang dek ojo main kono lho, nang kono kuwi kamu, kok nek mau jeblok tidur. Nah, tapi anak itu dek kalau kamu jangan mainnya di perosotan jantung, apa yang terjadi? Nah, anak didorong motivasi intrinsisnya, apa yang nanti akan mereka rasakan. Nah, ciri khas fungsi kontrol pengantor ini, manajer, maksud saya dengan suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Nah, dilanjutkan. Nah, di sini ternyata kebutuhan dasar anak. Kalau anak itu merasa agresif atau marah-marah, nah ternyata ada kebutuhan dasar anak yang salah satunya tidak terpenuhi. Nah, ternyata kebutuhan dasar anak itu ada berapa ini Bu? Merah, kuning, biru, hijau, dan ungu, ada berapa? 5. Yang pertama kebutuhan fisiologi, rasa aman, rasa kasih sayang, penghargaan, sama aktualisasi diri. Nah, ini sesuai dengan teori kebutuhan Maslow. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar anak yang harus terpenuhi. Kalau lihat seperti ini lucu-lucu ya Bu ya anak-anaknya. Kalau di sekolah anteng kayak gini tuh gurunya wis enak ngajarin. Tapi ternyata anak-anak itu unik. Tidak bisa cuma diem. Nah, kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Di antara kebutuhan fisiologi ini ada makan, ada minum, pakaian, tempat tidur. Nah, bisa diistilahkan dengan sandang, pangan, dan pakan. Apabila pemenuhan akan kebutuhan fisiologi ini berdampak, itu akan berdampak akan rasa puas dalam diri anak tersebut. Misalnya kalau anak itu berangkat sekolah sudah makan, makannya sudah kenyang, anak itu di sekolah pasti akan merasa puas, nyaman juga di sekolah. Kebutuhan dasar yang fisiologi ininya sudah terpenuhi. Jadi ternyata masalah makan saja juga mempengaruhi perilaku anak. Kebutuhan dasarnya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, setelah kebutuhan fisiologi, selanjutnya kebutuhan akan rasa aman, perlindungan dari rasa takut, cemas, serta kekalutan. Banyak orang baru menyadari ini sebagai sebuah kebutuhan ketika rasa aman sudah tidak lagi dimiliki. Kita pasti banyak melihat ya, ada kemarin saya lihat itu ada kelompok, ada salah satu murid lah, itu kayak anak itu merasa minder, kurang percaya diri, cemas, apa selalu melihat ibunya. Ternyata apa mungkin mereka merasa tertekan di lingkungan rumahnya. Ternyata rasa amannya, rasa nyamannya itu di rumah mungkin juga tidak terpenuhi. Akhirnya mereka akan merasakan takut. Apa yang mereka perbuat itu seperti anaknya tidak pede. Apa yang mereka perbuat itu kok ini aku piye ya, aku piye ya, aku wedi. Nah, itu ternyata kebutuhan dasar akan rasa aman anak itu tidak terpenuhi. Selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang. Nah, kasih sayang. Nah, kasih kalau sayang mesti jadinya apa Bu? Cinta. Iya, kasih sayang jadinya cinta. Betul sekali. Kebutuhan kasih sayang ini adalah berhubungan erat dengan kasih sayang di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga ini adalah tempat utama apa ya? Kalau saya mengatakan faktor utama, madrasah utama itu pastinya di keluarga. Kalau lingkungan keluarganya baik, lingkungan keluarganya nyaman, kasih sayangnya tercukupi, anak itu pasti akan happy. Nah, di situ. Di lingkungan sekolah pun juga, nek gurune gawala. Ya betul. Gurune gawala. Mau sekolah wis wedi Bu. Mau sekolah lewatan udah di gerbang, Bu ayo Bu,
gurunya gembala kok enak. Nah, itu ternyata kebutuhan akan kasih sayang ini juga harus terpenuhi. Jadi ibu guru TK mestinya ya, wah anak-anak masuk di gerbang aja sudah senyum. Jadinya terlalu banyak senyum, jadi kayak orang apa bu? Tapi ibu guru nggak ada kok bu ya, semuanya sehat kok ya. Nah, terus selanjutnya yaitu pengakuan dari orang lain. Nah, di sini pemenuhan kebutuhan akan pengakuan dari orang lain menumbuhkan rasa percaya diri, kegunaan dan kekuatan pada dirinya. Misalnya anak itu pernah juara lomba mewarnai. Nah, pengakuan dari misalnya bu guru, kamu hebat sekali loh, kamu sudah pernah juara mewarnai. Berarti kamu harus tingkatkan lagi nilaimu atau tingkatkan lagi mewarnaimu supaya menjadi lebih baik lagi. Ternyata pengakuan dari orang lain ini juga diperlukan dari anak. Anaknya wes pinter, terus cerita sama ibu atau gurunya, bu, aku kira loh bu juara siji. Ya, bu, aku tadi loh bu di rumah lo bisa makan sendiri, lo gak disuapi. Iya. Dengan pengakuan seperti itu apakah anak merasa senang? Tidak. Kita coba memposisikan diri dengan senang, tertawa, oh iya, bagus. Ternyata pengakuan seperti itu juga diperlukan bagi anak-anak. Selanjutnya, beralih pada aktualisasi diri. Kebutuhan yang menjadi puncak dari 5 kebutuhan dasar adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana pada tahap ini manusia membutuhkan tempat agar dirinya dapat dengan leluasa mengaktualisasikan potensi dirinya dengan tujuan dapat memberikan manfaat kepada manusia lain. Kadang saya pas mengajar dulu, ada anak yang menggambar. Kita mengajar tapi mereka menggambar sendiri. Nah ternyata dia anak itu mempunyai imajinasi yang lebih. Wah, bukan gambar dia tak tutup di guru. Iki loh gambaranku. Ini kan yang pelajaran mau loh. Nah ternyata bukan berarti anak itu tidak mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Ternyata malah mereka berimajinasi lagi dengan pembelajaran kita. Kita dorong, kita berikan waktu, kita berikan tempat di mana anak itu bisa aktualisasi diri, bisa mengaktualisasikan potensi dirinya. Yang pastinya tujuannya demi kebaikan. Nah, di situ ada 5 kebutuhan dasar tadi sudah. Nah, sekarang segitiga restitusi. Nah, di sini kemarin kita juga mengupload ke YouTube tentang bagaimana penanganan ke anak. Kita mengatasi anak dengan menggunakan segitiga restitusi dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena posisi kontrol manajer tadi posisi kontrol yang paling ideal yang digunakan bagi guru. Bukan sebagai tadi ada apa saja? Sebagai penghukum, terus membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah itu sebagai posisi manajer. Segitiga restitusi yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini apa saja itu segitiga restitusi? Nah, di sini ada 3 langkah yang harus dilaksanakan kalau kita menggunakan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat reflektif antara lain, berbuat salah itu tidak apa-apa loh. Ibu guru loh pernah berbuat salah. Tidak ada loh manusia yang sempurna. Ibu guru pernah berbuat salah, teman-temanmu pernah berbuat salah. Jadi anak itu distabilkan dulu bahwa apa yang dilakukan itu ada teman yang pernah mengalaminya, ada yang lebih parah. Nah di situ kita stabilkan dulu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu hanya mau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Terus yang langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah.
Nah, di sini setiap tindakan pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, bisa menggunakan kalimat-kalimat mungkin ini asing bagi rekan-rekan ya. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka, itu pasti akan berdampak positif. Misalnya, padahal nak, kamu bisa melakukan lebih dulu dari itu. Misalnya temannya itu nakal, dikapok, dipukul. Itu bisa dengan validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih parah dari itu. Kita validasi dulu tindakannya itu. Kamu pasti punya alasan mengapa berbuat seperti itu. Nah, baru yang ketiga, langkah ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Kita masuk ke hatinya dulu, munculkan motivasi intrinsiknya. Baru nanti kalau ketika identitas sukses telah tercapai adalah langkah 1 tadi, dan tingkah laku yang divalidasi langkah 2 tadi sudah siap, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya, yaitu nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Nah, nanti anak tersebut akan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Misalnya sebagai contoh, apa ya nilai-nilai umum yang telah kita sepakati anak? Apa toh keyakinan kelasnya? Nah, kamu mau jadi orang seperti apa nantinya kalau kamu berbuat seperti itu? Nah, kamu mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, di situ 3 langkah ini bisa luas saja, bisa menggunakan langkah ketiga dulu, 2 baru 1 boleh, langkah 2, 1, 3 boleh, bisa diulang. Yang terpenting langkah itu juga bisa dilaksanakan semua. Misalnya kalau hanya satu saja bisa enggak, karena langkah itu segitiga restitusi. Kalau langkah-langkah tahapan-tahapan itu harus dilaksanakan, bukan ditiadakan, tapi harus dilaksanakan. Kemarin yang jadi perdebatan waktu Zoom itu Ibu, kita melaksanakan hanya kita membuat 2 langkah. Ternyata dari fasilitator itu menyarankan bahwa tahapan-tahapan itu sesuai kesepakatan kita kemarin masuk. Ternyata 3 langkah itu tidak boleh ditinggalkan salah satu. Jadi harus dilaksanakan ketiga-tiganya. Nah, seperti itu. Ternyata menangani permasalahan anak itu ternyata ada yang namanya segitiga restitusi, penerapan posisi kontrol. Nah, itu ternyata kita tambah ilmu lagi ya Ibu ya. Saya juga tambah ilmu lagi. Ternyata menjadi guru itu tidak mudah. Saya katanya tadi, kalau ingin mengajar harus berani belajar. Siap belajar? Siap dong, seorang kalah kalau anak ini jadi seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu saran kritiknya? Boleh loh. Apa mungkin Bu? Harusnya aku jadi posisi ini seperti ini. Boleh? Apa sudah pas? Sudah pas. Sudah komplit, sudah pas. Ya, kita semangat untuk belajar menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang lebih semangat lagi dalam mendidik putra-putrinya. Semoga dalam mengemban amanah menjadi seorang guru, kita akan menjadi lebih baik lagi, bukan guru yang hanya asal-asalan, wis pokoknya jadi guru, aku pokoknya jadi guru Pak. Ya, tapi kita akan berbuat memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya penjelasan semua hari ini sosialisasi dampak positif kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Dwi Fitria dari TK Dharma Wanita Jambangan 1, rekan dari CGP Angkatan 7, Ibu Pipit Johar Nuruni. Setelah mengikuti sosialisasi budaya positif, saya mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana menjadi seorang guru yang baik sesuai dengan nilai dan peran yang dimiliki.
Saya juga belajar bagaimana mengatasi suatu permasalahan yang terjadi pada siswa dengan menggunakan segitiga restitusi dan memposisikan diri dengan benar. Selain itu, saya juga tahu bahwa memberikan hukuman kepada anak itu tidak diperbolehkan, diganti dengan memberikan konsekuensi, belajar tentang kesepakatan dan keyakinan kelas. Bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Terima kasih Bu Pipit atas ilmunya. Semoga kita bisa memajukan lembaga dengan bersama-sama dan mendidik putra-putri kita dengan baik. Tetap semangat, semoga sukses dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.